Katolik. Andai ada agama ya di luar agama Islam dan agama itu benar, Mbak, maka saya yang lebih duluan murtad daripada 10.000 yang nonton ini. Tapi faktanya hari ini saya masih Muslim, masih Islam, gitu. Kalau ada agama yang benar selain agama Islam, maka saya yang lebih duluan murtad dari mereka. Itu karena saya apa? Saya tahu agama Kristen seperti apa. Saya tahu agama Hindu seperti apa. Jadi agama yang ini, Islam ini adalah pilihan saya. Lalu apakah bukti kebenaran dari agama Islam itu? Mbak, buktinya simple, Mbak. Coba lihat diri Anda. Diri Anda. Diri Anda dari ujung rambut Anda tuh sampai ujung kaki Anda. Siapa yang membuat atau yang membentuk Anda di dalam rahim ibu Anda? Tuhan. Ada nggak yang Anda bikin sendiri? Enggak. Nggak ada kan? Anda terbentuk dari rahim ibu Anda. Kan gitu. Di dalam rahim ibu Anda dibentuk. Ada matanya, ada rambutnya, ada kepalanya, ada kakinya. Dan rahim ibu itu tidak mungkin dia bergerak sistemnya tanpa ada yang menjalankan. Sebagaimana sebuah pabrik itu dia tidak akan memproduksi satu barang kalau pabriknya tidak ada karyawannya. Berarti ada yang menjalankan rahim ibu kita untuk membentuk diri Anda. Sekali lagi, artinya ada yang menjalankan rahim ibu kita untuk membentuk diri Anda. Nah, pada saat Anda dibentuk, apakah Anda melihat Tuhan dengan mata kepala Anda? Ya jelas tidak. Kan gitu. Maka dari itu, kalau kita di dunia ini mencari Tuhan, gak mungkin ada. Gak pernah Tuhan nongol di dunia. Karena saat apa? Waktu Anda di rahim ibu Anda juga dibentuk tidak melihat Tuhan. Tuhan itu memang tidak kelihatan gitu. Tidak kelihatan Tuhan itu. Sebagaimana di dalam kitab Kristen, kitab Musa, Keluaran 33 nomor 20. Tuhan tidak kelihatan. Kata Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Ya, Tuhan tidak kelihatan. Kata Islam, ya, Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, Tuhan tidak kelihatan. Jadi Tuhan yang benar itu dia tidak kelihatan. Kalau ada Tuhan yang nongol, berarti bukan Tuhan. Itu dulu dikunci gitu. Nah, jadi kebenaran dalam agama Islam itu adalah Tuhan semesta alam membentuk, menciptakan Anda dari rahim ibu Anda. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran di ayat ke-6. Nih saya bukakan sama mbaknya sedikit ya. Tentang masalah Al-Quran kami. Dia yang menciptakan kamu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nih. Nih Mbak. Saya izin besarkan sedikit ya. Coba kita baca. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Nih. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya waktu Anda di dalam rahim ibu Anda nggak akan melihat Yesus. Jadi kalau Anda waktu di dalam rahim ibu Anda tidak melihat Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan itu memang tidak kelihatan, Mbak. Gitu. Nah, buktinya apa? Bukti kebenaran agama Islam adalah Anda dilahirkan di muka bumi ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada gitu. Yang menciptakan Anda. Buktinya mana? Ya diri Anda buktinya. Bahwa Islam itu agama yang benar, Tuhannya menciptakan diri kita sendiri gitu.
Kira-kira Anda paham nggak penjelasan saya? Agak bingung. Baik, bingung. Sekarang gini, saya kasih contoh yang lebih mudah ya. Pernahkah Mbaknya berpikir ketika Anda keluar dari rumah Anda, lalu Anda menengadah ke langit? Pernahkah Anda terpikir ketika melihat langit, siapa yang meninggikan langit? Tuhan. Nah, berarti ada Tuhan tuh ya. Apakah langit ini, yang meninggikan langit ini, pekerjaan bisa dikerjakan oleh manusia? Ya nggak bisa, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti kalau ada Tuhan yang berbentuk manusia, udah pasti bukan Tuhan. Itu dulu dipegang. Nah, berarti kalau ada ya yang menuhankan manusia, Tuhannya katanya berbentuk manusia, berarti itu bukan Tuhan. Karena kita tahu yang meninggikan langit ini pasti bukan manusia gitu. Pasti Tuhan yang meninggikan langit. Aja. Ya, udah pasti bukan Tuhan. Gitu loh Mbak. Makanya ada di dalam Al-Quran kami tercatat kayak gini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Atau siapa yang meninggikan langit? Pasti Tuhan. Pasti Tuhan juga yang menciptakan Anda. Jadi itulah bukti kebenaran agama Islam. Dia menciptakan Anda dan menciptakan seisi bumi serta langit ini yang stabil Anda pijak saat Anda di luar rumah. Tuh, itu loh Mbak. Gampang cara membuktikan agama Islam itu agama yang benar. Lihat aja ciptaan Allah seperti apa. Gitu. Nggak ada manusia yang bisa meninggikan langit. Pasti Tuhan umat Islam. Jadi kayak gitu. Oke, saya boleh nanya. Saya hanya mau omong ini sih Pak. Ini sih ya. Saya pernah baca tapi memang sih betul, saya tuh belum, walaupun saya penganut agama Katolik, tapi saya nggak 100% maksudnya paham betul. Tapi tapi saya percaya dan saya pernah baca gitu kan. Agama Katolik memang Tuhan Yesus memang nggak pernah ngajarin bahwa harus masuk agama Katolik sih. Cuman setahu saya pernah baca bahwa Kristen itu kan sejarahnya, maksudnya sudah ada satu Masehi sebelum Islam. Islam itu kan maksudnya 700 Masehi atau 600 tahun kan sesudah Katolik, sesudah Kristen kan. Jadi saya juga mikir logikanya gimana ya. Kayak istilahnya tuh gini, kayak orang yang baru lahir hari ini terus ngaku kayak bilang kalau dia tuh lebih tahu gitu. Itu kadang saya juga mikir kayak gitu, kayak Islam kan kemudian kok bisa-bisanya kayak bilang yang paling benar, yang agama yang paling benar gitu. Jadi menurut Anda apakah yang muncul duluan itu benar? Saya tanya dulu. Ya kan maksudnya kayak dari sejarahnya juga mengatakan begitu kan. Kalaunya yang lebih duluan itu adalah kebenaran, maka kita hari ini kita tidak menjadi Islam atau Kristen atau Yahudi Mbak. Kita jadi Hindu aja semuanya. Karena Hindu pertama kali agama tertua di muka bumi. Emang iya? Iya. Bukan Kristen, bukan pula Islam, bukan pula Yahudi. Kalau menurut Anda yang lebih dulu nongol itu adalah kebenaran. Jadi Hindu kita semuanya. Berarti itu adalah tolak ukur yang salah gitu. Pertama kali nongol bukan berarti itu adalah benar. Kan kayak gitu. Berarti artinya apa? Yang duluan nongol bukan berarti itu adalah agama yang benar. Coba kalau Anda melihat, ya Anda kelahiran tahun berapa? Mungkin Anda dulu menemui HP Nokia yang bunyinya tulalit, betul nggak? Sekarang ada HP Android.
Kira-kira di zaman sekarang yang paling baru, keluaran terbaru Android atau HP zaman dulu yang mau Anda pakai? Android kan. Ya kan pasti yang paling update, paling terbaru. Begitulah Tuhan, Mbak, ya. Dia akan menetapkan kebenaran itu melalui para rasulnya dan mengutus para rasulnya sampai agama itu sempurna syariatnya. Islam itu bukan agama yang baru gitu. Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh para nabi. Coba kita tinggalkan dulu gitu. Ini kita mau pilih agama, anggaplah saya tidak beragama juga dan Anda juga tidak beragama. Mari kita cari sama-sama agama yang benar, betul? Ya. Dan kita sepakati bahwa agama yang benar itu adalah agama yang dibawa oleh utusan Tuhan. Oke? Oke. Nah, utusan Tuhan itu mengajarkan seperti apa? Satu, tentang masalah Tuhan dulu. Bagaimanakah Tuhan menurut para rasul? Bagaimanakah Tuhan menurut para nabi? Coba kalau kita lihat di kitab Anda, ya, Tuhan tadi di Keluaran 33 nomor 20 tadi, Tuhan tidak kelihatan. Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat. Habis itu, Tuhannya Yesus juga tidak dapat dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Jadi Tuhan yang benar itu menurut para nabi adalah Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata. Mau bagaimana kita melihat Tuhan, Mbak? Ya, mata kita ini terbatas. Mata kita ini melihat telinga di samping mata aja nggak bisa. Kan gitu. Mata kita yang terbatas. Nggak bisa kita melihat Tuhan karena mata kita nggak mampu. Terbatas. Jadi, Tuhan yang benar itu menurut ajaran para nabi adalah Tuhan yang tidak nongol atau tidak kelihatan dengan mata. Itu dulu dipegang. Yang kedua, bagaimana para nabi atau utusan Tuhan mengajarkan cara menyembahnya. Gitu. Lihat bagaimana sejak zaman dulu para nabi menyembah Tuhan. Caranya seperti apa mereka menyembah. Coba kalau kita buka kitab Katolik atau kitab Yahudi atau kitab Kristen atau kitabnya Islam. Abraham, cara menyembah Tuhannya. Abraham itu dalam Kejadian nomor 24 di ayat 52, itu Abraham itu dia sujud ke tanah dahinya. Gitu. Tuh ajaran Abraham. Cara Abraham atau Ibrahim, Nabi Ibrahim menyembah Tuhannya. Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa juga menyembah Tuhan, dahinya ke tanah, Mbak. Dahinya nih ke tanah. Zaman Daud menyembah Tuhannya, dahinya juga ke tanah. Dahinya nih ke tanah. Yesus berdoa kepada Tuhannya, dahinya juga ke tanah. Yesus. Islam, ya, hari ini kita lihat mengetahui Islam tuh, ya, juga melakukan sholat yang sampai dahinya ke tanah. Jadi perlu kita ketahui agama yang benar itu, cara mengetahuinya yang diajarkan oleh para nabi. Satu, Tuhannya tidak kelihatan. Yang kedua, cara menyembah Tuhannya yaitu dahinya ke tanah. Kira-kira dari seluruh agama yang Anda lihat di muka bumi ini, mana Tuhannya yang kagak kelihatan dan mana cara menyembahnya yang sujud sampai ke tanah? Agama apa kira-kira? Islam, ortodoks juga gitu kayaknya. Ortodoks. Nah, Islam kan gitu. Kalau ortodok betul, dia juga sujud dahinya ke tanah, tapi Tuhannya dia simbolkan dengan salib. Gak masuk. Tuhan tidak bisa disimbolkan. Gitu. Itu ortodok. Jadi Islam
Islam satu-satunya agama yang Tuhannya tidak nongol. Terus Islam satu-satunya agama yang dibawa oleh para nabi yang cara ritual penyembahan terhadap Tuhannya itu menyembah dahinya ke tanah. Ah gitu mbak. Lalu gini, mungkin saya mau ajak mbaknya berpikir sedikit. Ya, kira-kira kenapa mbak Tuhan itu nggak nongol? Menurut anda kenapa gitu? Tuhan nggak nongol. Nggak tahu pak. Maksud saya kalau misalnya kalau sesuai sejarah sih, Tuhan pernah nongol, cuman hanya kayak untuk bagi yang pengen pengen maksudnya yang pengen dia nunjukin aja. Tapi kalau misalnya nggak semua gitu kan, mungkin aja kayak gitu. Baik. Nggak tahu. Oh jadi menurut anda Tuhan pernah nongol di abad pertama, Iya. mbak? Maksud bukan Kita abad pertama, dari sebelumnya dari baik. Nabi Musa sampai Nabi Musa, maksudnya sampai Nabi Musa, maksudnya kayak dari Nabi Musa sampai ke Nabi setelah Musa itu kan pasti nggak mungkin dong mereka kayak sekedar tawa aja. Kalau itu Tuhan, pasti Tuhan tuh pernah nongol, mas. Kayak dari penglihatan Nabi gitu. Baik. Jadi gini mbak, kita sepakat nggak kalau Tuhan itu maha adil? Ya. Jadi dia harus adil kepada seluruh makhluknya, apapun agamanya, betul nggak? Betul. Nah, itulah Tuhan yang sebenarnya. Mbak, gini, coba mari kita berpikir. Contoh nih ya, Tuhan nongol jadi manusia, menyerupai manusia. Lalu dia turun di sebuah kampung. Dan di kampung itu saja, orang-orangnya melihat fisik Tuhan. Contoh nih ya, saya sebutkan aja langsung. Katanya ada Tuhan turun di abad pertama yang namanya Yesus. Yesus itu adalah jelmaan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia, turun ke muka bumi di kampung Nazaret berbentuk manusia. Jadi Tuhan pernah turun di abad pertama ya, di kampung Nazaret berbentuk manusia. Hanya orang satu kampung itu aja mbak dapat melihat Tuhan. Lalu kita yang di zaman sekarang, saya dan mbak, nggak bisa kita melihat fisik Tuhan. Mana keadilannya? Masa dia menampakkan diri kepada orang yang di abad pertama saja? Kepada kita kagak? Di mana letak keadilan dia? Oke, tapi saya oke, makasih. Tapi menurut saya sih, tapi saya yakin kalau Tuhan tuh pasti akan datang lagi, karena kayak dalam ajaran Katolik, kalau Tuhan tuh akan datang lagi untuk kayak 2 kali. Baik, itu nanti akan kita bahas. Jadi gini, kita bahas keadilan Tuhan tuh dulu, karena kata Anda dari tadi Tuhan itu maha adil, kita sepakat maha adil. Jadi kalaunya yang tidak bisa adil, gugur dia jadi Tuhan, betul? Sekarang mana keadilan Yesus terhadap kita, terhadap Anda, terhadap saya? Yesus adalah Tuhan yang nongol di abad pertama di kampung Nazaret. Cuma orang-orang satu kampung yang bisa lihat dia. Kita zaman sekarang dan Anda di zaman sekarang nggak bisa lihat Yesus. Mana keadilan Yesus untuk kita, untuk mata kita? Saya juga pengen lihat Tuhan dong. Masa orang abad pertama aja yang bisa lihat Tuhan? Kan gitu. Artinya apa, Mbak? Di sini, kalau Tuhan itu nongol, maka Tuhan itu tidak bisa adil. Gugur dia jadi Tuhan. Kalau Tuhan itu nongol. Nah, kalau Tuhan tidak nongol gimana? Inilah Tuhan yang adil. Dari zaman manusia pertama, Adam, sampai nanti kiamat, dia kagak pernah nongol gitu. Nggak ada manusia yang dapat melihat dia. Itu baru Tuhan yang adil, Mbak. Baik yang buta atau tidak buta, sama-sama tidak dapat melihat fisik Tuhan. Tidak ada pun satu manusia pun yang dapat melihat fisik Tuhan. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti.
dia tidak akan nongol gitu. Itu adalah bentuk keadilan Tuhan kepada seluruh manusia apapun agamanya, ya. Apapun agamanya, apapun agama yang dianutnya, dia tidak akan pernah menampakkan nongol dirinya itu kepada manusia. Itulah bentuk keadilan dia kepada seluruh manusia, kepada seluruh agama. Gak akan dia pernah nongol dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Itu adalah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak pernah nongol. Kalaunya Tuhannya nongol, berarti dia Tuhan yang tidak bisa adil. Kalau dia tidak bisa adil, berarti gugur dia jadi Tuhan. Jadi gitu, Bang. Kalau Tuhan tak nongol terus kayak, berarti maksudnya kayak isi kitab-kitab itu dari mana? Maksudnya kayak kalau Tuhan nggak pernah nongol nih kayak di Islam itu ajaran-ajaran itu dari mana? Maksudnya kayak kalau emang Tuhan nggak pernah nongol, maksudnya isi dari Al-Quran itu dari mana? Baik, Mbak. Yang namanya Tuhan kan maha kuasa, betul toh? Iya. Ya karena kekuasaannya ngapain dia turun? Lebih baik dia mengutus utusannya untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana agar manusia itu berada dalam jalan yang benar. Dia mengutus utusannya. Makanya sejak zaman dulu ada Abraham yang diutusnya, ada Musa yang diutusnya, ada Daud yang diutusnya. Ya otomatis Tuhan tuh pasti kayak kasih tanda-tanda lah. Maksudnya kayak kasih, kan nggak mungkin kayak tiba-tiba kitab jatuh ke tanah, kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, Mbak. Coba kalau kita lihat kejadian Musa. Musa itu mendapat perintah dari Tuhan langsung ditulis di loh batu 10 hukum Taurat. Berarti Tuhan nongol. Jadi dong. ya, bukan berarti dia menuliskan di loh batu itu dia nongol gitu menulis kayak manusia, enggak. Cuman ngomong doang gitu. Jadi dia menuliskan di loh batu itu atas kebesaran dia. Gak perlu dia sampai nongol. Tinggal dibaca Nabi Musa aja perintahnya kayak gimana. Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya. Gitu. Kata Yesus aja, Mbak. Ya, kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37 di kitab Anda, Tuhan itu nggak bakal nongol. Nih. Bentar. Saya bukakan sama Anda biar Anda tahu sedikit. Nih. Bentar ya, Mbak ya. Nih. Nih, Mbak, kata Yesus seperti apa nih? Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi, kata Yesus, Tuhan itu nggak akan pernah nongol. Jadi, ajaran Tuhan itu melalui utusannya, Mbak. Bukan berarti dia sendiri yang akan nongol. Dari utusannya, maka ikutilah para utusannya. Ikutilah para nabinya. Gitu jalannya. Itu sebagai bentuk keadilan Tuhan juga. Dia memberikan petunjuk kepada para utusannya. Gitu. Oke. Ada Makasih, lagi? Pak. Nggak ada sih, cuman kalau misalnya kayak soal agama emang susah maksudnya kalau pakai akal manusia emang susah, karena kayak mau kita bilang pakai bukti manusia itu nggak susah, soalnya kayak kita bilang kayak bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil, emang kita nggak bisa secara logika tuh, secara manusia tuh nggak bisa, susah, jadi agak Bisa, Mbak. ini ya. Bisa kita pikirkan Tuhan itu. Pakai akal sehat kita bisa. Ya. Anda kan diberi akal sama dengan saya. Ini kita beda agama kan gitu. Saya Islam, banyak Katolik. Tapi kita sama-sama diberi akal, betul nggak? Betul? Ya. Ah, Betul. sekarang gini, Mbak. Saya mau ajak Anda berpikir sedikit kalau gitu. Mari kita pakai akal kita. Boleh? Boleh. Ah, gini. Saya dan Anda adalah manusia. Kan gitu. Nah, Ya. ketika kita memakan nasi, ya pantas nggak kita makan nasi? Pantas, Pak. Pantas.
Tapi kalau kita sebagai manusia nih, kita makan kotoran, pantas nggak? Tergantung yang mau-mau aja. Artinya kalau kita memakan kotoran, nggak pantas buat manusia, betul nggak? Iya. Ngapain makanan manusia nasi, kok malah kotoran yang disuap? Kan gitu. Nggak pantas manusia itu makan kotoran. Betul, sepakat? Sepakat. Baik. Nah, kita ini ciptaan Tuhan, Mbak. Anda dan saya ciptaan Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk kita manusia. Nggak pantas kita makan kotoran. Anda nggak pantas makan kotoran. Saya juga nggak pantas makan kotoran. Padahal kita ini ciptaan Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk manusia. Begitu juga Tuhan, Mbak. Ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu dikandung dalam rahim manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu digantung manusia. Kagak pantas Tuhan itu mati terkutuk gitu. Jadi kalaunya ada, ya Tuhannya nongol. Jadi manusia gak pantas bagi Tuhan kayak gitu. Oke. Kan masuk akal. Biar Anda mau mikir gitu loh, Mbak. Biar Anda mau mikir. Kita aja ciptaan Tuhan ada. Nih ya, gak pantas buat kita gitu. Makan kotoran kita gak pantas. Begitu juga Tuhan. Gak pantas dia jadi manusia. Jadi ciptaannya. Ngapain dia Tuhan? Bukan manusia dia. Gitu loh, Mbak. Kita berpikir dengan akal sehat yang telah diberikan oleh dia. Itu penjelasan saya, Mbak, tentang masalah Tuhan yang benar. Ikuti ajaran para nabi. Tuhan yang benar itu tidak nongol. Cara menyembahnya yaitu dengan cara sujud, ya, dengan cara sujud. Dan Mbak tahu nggak? Mbak banyak nggak baca kitabnya gitu? Jarang saya baca. Sudah saya bilang kan, saya memang bukan orang yang kayak yang belajar betul-betul agama. Cuman saya imani aja saya. Baik, Mbak, ini kitab Katolik, Alkitab Deuterokanonika. Oke? Nah, di dalam kitab ini, Mbak, ada tertulis sebuah ritual di kitab Anda nih. Bagaimana Nabi itu menyembah Tuhannya. Nih, saya bukakan sama Anda sedikit ya. Bentar. Kenapa bisik-bisik tetangga, Mbak? Oke, Mbak, saya bukakan di HP aja ya, di HP ya, biar cepat ya. Oke, baik. Oke. Mbaknya mau belajar. Mbak, ini kitab Anda bisa buka nanti ya. Nih, di sini. Nih. Ini Nehemia, Mbak ya. Nehemia di kitab Alkitab nih. Nanti Anda cari Nehemia 8 nomor 6. Oke? Mari kita baca nih apa kata kitab Anda. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi ada di dalam kitab Katolik cara menyembah Tuhan itu angkat tangannya, ucapkan Allah Maha Besar dan amin. Kayak gini. Allahu Akbar. Itu kata kitab Anda, cara menyembah Tuhan. Kira-kira penyembahan yang kayak gitu itu ada di agama mana, Mbak?
Sama. Agama Islam. Wah, Islam lagi. Itu bagi saya kalau Ah, misalnya ah. sabar aja. Kejeda Mbak, kenapa tuh? Kejeda, Anda kejeda. Ah, Aduh. ah. Sabar. Ini handphone saya kenapa? Maaf ya kalau misalnya mati. Tapi kalau menurut saya sih Pak, kalau misalnya soal cara berdoa, cara berdoa itu kayak tergantung sih tradisi aja. Tapi kalau misalnya ya ampun dah. Kalau misalnya mau kita berdoa, Waduh, kita mau banyak berdoa, telepon itu Mbak. Tuhan itu pakai cara kita. Sabar. Banyak telepon. Getar-getarnya banyak kali teleponnya. Aduh. Gimana diulang gak apa-apa. Ditelepon sama pendetanya kan Mbak. Ada peringatan dari pendeta katanya. Gimana? Tapi kalau bagi saya sih Pak, kalau untuk cara berdoa ke Tuhan itu nggak harus kita harus kurang ajar ini salah. Kalau cara berdoa itu untuk Tat, Ustadz Ovi, cara kemana beliau deh? Ustadz Ovi. Iya, Iya. gimana Ustaz? Tafadhol, Tat. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya kira sudah cukup itu Ustaz. Sudah sangat cukup sih. Tinggal nunggu hidayah saja. Iya. Bentar. Dia ditelepon orang terus nih. Ya gimana Mbak? Dari tadi mau bicara ada telepon aja. ini kalau misalnya No, tuh. Ditelepon terus, Mbak. bagi saya sih kalau misalnya untuk cara berdoa ke Tuhan itu nggak perlu pakai. Tapi bagi saya sih Pak, bagi saya kalau misalnya alah. Aduh, mungkin diurus dulu Mbak ya, mungkin diurus dulu ya. HP-nya banyak telepon nanti bisa naik kembali Mbak ya, boleh ya. Ya gak apa-apa lah, kita turunkan dulu ya teman-teman. Terima kasih ya sama Mbak Kristina ya. Bentar saya follow dulu beliau. Bentar saya follow dulu mana orangnya. Oke. Thank you Mbak Kristina. Banyak yang panas di bawah Tat. Maki-maki saya dari tadi itunya komentarnya. Kenapa? Nggak tahu, saya coba menjelaskan kan bagaimana ya menuju ke Tuhan yang benar, bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Banyak dimaki-maki saya di bawah itu. Aduh. Halo, selamat malam. Malam, Bang Yusuf. Malam, Mbak. Iya, Mbaknya Kristen Islam? Saya Islam. Oh, Islam. Oke, Kenapa ternyata? Mbak. Kalau Mbak Islam ditutup aja kameranya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, oke. Ditutup ya. Jadi gini, saya kan lahir itu Islam, keluarga Islam. Jadi sekarang saya 6 tahun di lingkungan yang non Islam dan mama angkat saya sendiri itu juga Buddha itu. Terus? Dan kemarin saya juga dari Rumia Bang Zuma juga ya sedikit tanya-tanya tentang kebimbangan saya juga. Jadi gini, kalau di Bang Zuma itu kan kebanyakan kan orang yang sedang berdebat. Kalau di sini kan mungkin ada Ustadz Wafi juga yang mungkin bisa kasih saya gitu kan. Jadi gini,
saya mau tanya. Jadi saya ada dapat satu kiriman video. Oh, boleh saya nyalain? Boleh. Enggak apa-apa lah, teman-teman aturannya Kak banyak teriak-teriak juga nih. Open cam katanya, Mbak. Aduh, ya udahlah. Videonya Silakan, YouTube silakan. nanti kena kena pelanggaran loh. Videonya YouTube kan, Mbak? Oh, enggak. Jadi saya cuma kasih suaranya aja. Oke. Oh, kasih suaranya aja. Tafadhol lah, Tat. Gantian, Tat. Hukum enggak apa-apa. Open- Ustaz, sama Ustaz. Enggak apa-apa, Tat. Open cam aja. Mbaknya mohon maaf. Islam atau Kristen, Mbak, sekali lagi? Berharap berbahagia. Seperti biasa, di bulan yang bermasalah ini, kita diperhadapkan kembali dengan argumentasi atau pandangan yang juga bermasalah. Contohnya, pandangan berikut ini. Sama teman-teman yang Kristen, kita semua Pandangan ini mengatakan baik Kristen maupun Muslim sama-sama menunggu Mesias yang akan datang, yaitu Yesus. Yang artinya pada akhirnya kita semua baik Kristen maupun Muslim akan sama-sama mengikuti Yesus. Pandangan ini terdengar logis, tapi sebaliknya pandangan ini mengandung banyak sekali pembohongan, terlebih jika disandingkan dengan Nah, kurang lebihnya seperti Elia Meron itu. Ya enggak apa-apa, Mbak. Kita ngobrol paham. dah. Silakan dibuka aja dah. Kalau Jadi- kayak gitu. Banyak protes Jadi protes begini. juga, Mbak. Lanjut, Tat. Elia Myron itu men-stitch videonya salah satu ustadz Felix Shaw. Nah, waktu itu di podcast Ustadz Felix Shaw itu mengatakan kita sama-sama menunggu Yesus. Nah, kita sama-sama menunggu Yesus. Lalu dibantah oleh Elia Myron. Elia Myron itu membantah dengan ucapan bahwa yang selamat nanti adalah ketika Yesus datang kedua kali dan dia sudah dibaptis. Dia sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis atas nama 3 orang ini kan, maka Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau belum dibaptis, maka nanti ketika Yesus turun kedua kalinya, maka itu sia-sia, katanya Elia Myron. Nah, pertanyaannya seperti ini, sesimpel seperti ini sebenarnya. Kita buktikan dulu yang benar-benar mengikuti Yesus itu siapa? Kita umat Islam atau dia Elia Myron? Kita buktikan dulu. 1, Yesus sunat. Yang sunat umat Islam. Ya, di ajaran Kristen, orang-orang yang melakukan sunat itu adalah untuk unsur kesunahan, untuk unsur kesehatan. Jadi gak semuanya, banyak yang gak sunat. Yesus ketika lahir 8 hari, dia sunat. Islam semuanya laki-laki sunat. Yang kedua nih, Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya Tuhan, Allah yang mengutus dia. Sekarang saya tanya misalnya, yang menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan itu siapa? Dan mengakui aku sebagai dia yang diutus, sebagai utusannya. Yang mengakui Yesus sebagai utusan siapa? Islam. Nah, untuk pembaptisan, untuk pembaptisan, itu kita bisa melihat bahwa Matius 28, nomor 19, itu adalah ayat palsu. Bukan kata saya, tapi kata pemikir barat. Ini kita buktikan ya. Kita buktikan. Para pemikir barat itu sudah mengatakan bahwa ayat yang disampaikan oleh Elia, Matius 28 ayat ke-19 itu adalah ayat palsu. Kita buka di layar. Oh, noise ya. Bentar. Oke. Kita sementara kita buka dulu ini. Ini bukan kata saya ya, tapi kata pemikir barat. Matius 28 ayat ke-15. Nah, oke, kita balik kamera. Nah, ini ya. Yang digunakan Elia Myron ini Matius 28 nomor 19 ini ya.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Elia Myron menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa hanya Kristenlah yang benar-benar menunggu Yesus. Islam tidak bisa dikatakan dia menunggu Yesus. Nah, ayat ini dipermasalahkan oleh orang-orang profesor doktor di barat yang notabene-nya mereka Kristen. Kenapa? Karena ayat ini sangat janggal. Kenapa janggal? Yang pertama, bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri. Yesus sudah mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Itu pertama. Jadi Yesus itu sudah bilang, aku itu diutus untuk Bani Israel saja, bukan di luar Bani Israel, kata Yesus. Tapi kenapa di sini kok malah menyuruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku? Itu yang pertama, bertentangan. Ayat ini bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri. Yang kedua, para pemikir barat mengatakan ayat ini seharusnya cuma sampai 15. Maka mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Sudah cukup. Nah, ayat yang selanjutnya ini dipersangsikan karena nggak nyambung. Biasanya kan kalau satu perikop kan nyambung kan antara tema yang pertama dengan tema yang kedua. Ini adalah ayat terakhir kata pemikir barat sampai sekarang ini. Jadi cerita ini sudah tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sudah stop. Nah, ayat ke-16 sampai ke-20 ini adalah ayat tambahan, bukan kata saya, kata Kristen pengkaji di barat. Kedua, yang ketiga nih. Kalau kita buka misalnya di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7 tentang Tritunggal, baptisan 3 nama, sama ya. Ini ya, 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat ini ternyata ayat palsu juga. Bukan kata saya, ini di dalam website resmi milik teman-teman Katolik, Alkitab Sabda. Kita cek di tafsiran, apa isinya di tafsiran? Bagian ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Makanya diakhiri begini, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bahkan kemarin Bapak Pendeta Budi Asali, dia adalah gurunya Pendeta Esra Soru, mengatakan ini memang ayat palsu. Bayangkan, sekelas kitab suci memuat ayat palsu di dalamnya. Pendeta di Indonesia sudah mulai banyak yang mengakui ayat ini palsu. Terus gimana tuh, Mbak? Yang dipercaya berarti siapa? Jadi begini, Mbak. Cara Anda mengetahui yang benar dan yang salah itu begini. Kalau itu diucapkan oleh Tuhan sendiri, oke, kita percaya. Gitu loh. Tapi kalau itu diucapkan oleh bukan di luar Tuhan, berarti itu tafsiran. Diucapkan oleh Yohanes, diucapkan oleh Matius, diucapkan oleh Markus, diucapkan oleh Paulus. Ya berarti itu tafsiran dong, karena sesuai referensi mereka masing-masing. Kata teman-teman Kristen, oh itu kan mereka taunya dari Roh Kudus. Kalau memang mereka tahu dari Roh Kudus, maka mustahil ada pertentangan di antara tulisan mereka. Karena Roh Kudus ini dari Tuhan kan. Jadi Tuhan itu anggaplah ya, nyuruh Roh Kudus untuk membantu pencatatan Bible. Kalau memang Roh Kudus, seharusnya catatan Yohanes gak boleh bertentangan dengan catatan Markus. Faktanya, detik ini saya bisa menunjukkan lebih dari puluhan contoh pertentangan antara tulisan Yohanes dengan Markus. Yang Markus bilang jam 9, yang Yohanes bilang jam 12. Yang Markus bilang di siang hari, yang Yohanes bilang di malam hari. Dan banyak pertentangan. Kan seolah-olah kitab suci itu perspektif penulis masing-masing, bukan datang dari Tuhan. Berbeda kemudian dengan Al-Quran, Mbak. Kalau Al-Quran dari jilid 1 sampai jilid 30 isinya firman Allah.
Makanya nggak akan mungkin Anda menemukan bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau the Bible, Alkitab, itu Matius tergantung perspektif Matius. Markus tergantung perspektif Markus. Yohanes tergantung perspektif Yohanes. Nah ini kan gimana kan? Masa sekelas kitab suci itu tergantung perspektif penulisnya, bukan datang dari Tuhan. Lalu siapa dong yang ikut Yesus? Yesus secara tegas mengatakan, Dia yang mengutus aku adalah utusannya, dan dialah Sang Bapa yang menjadi Tuhan. Jadi dia Tuhan yang mengutus aku utusannya, kata Yesus. Yang selama ini mengakui Yesus utusan siapa? Umat Islam. Yang selama ini mengakui Yesus punya Tuhan siapa? Umat Islam. Yang selama ini mengatakan Allah adalah Tuhan siapa? Ya umat Islam. Begitu. Ada yang mau disampaikan dari penjelasan ini? Enggak ada. Cuman boleh aku tanya lagi? Silakan. Kalau saya kan besar di Islam kan, cuman ya yang saya tahu dari kecil cuman tahu ngaji sholat gitu. Kurang lebihnya begitu. Terus saya juga belum tahu Tuhan sendiri itu bagaimana. Terus pengen lihat Tuhan? Jadi, bukan pengen lihat, maksudnya gimana sih maksudnya kita bisa percaya dengan Tuhan gitu. Sedangkan kalau Tuhan kita ya, maksudnya Tuhan kita Islam gitu, kan dia tidak terlihat, tidak berwujud kayak gitu kan. Oh, gimana cara kita percaya sesuatu yang tidak berwujud, begitu? Ya. Begitu kan? Ya. Nah, gini. Selama ini kita percaya akal itu ada, padahal dia tidak berwujud. Jadi gini, Pak, konsepnya itu begini. Setiap sesuatu yang wujud itu nggak harus terlihat. Itu para pakar sains, para pakar biologi semuanya sepakat. Setiap sesuatu yang ada nggak harus terlihat. Misal, oksigen nggak terlihat, akal nggak terlihat. Kenapa kita percaya? Ya karena kita selama ini berpikir pakai akal kan. Makanya ketika ada jejak unta di padang pasir, menunjukkan pernah ada unta yang lewat. Dunia ini, handphone misalnya, handphone ini, ya, apakah dia ada dengan sendirinya? Kan tidak mungkin. Pasti ada pabriknya. Sekecil handphone, apalagi yang besar seperti dunia ini. Nah, cara memikirkan yang rasional itu begini. Yang rasional begini, Tuhan itu kan maha segalanya. Ngapain dia jadi manusia hanya untuk menebus dosa orang? Kan gak rasional kan? Tuhan bisa melakukan segalanya, tapi hanya untuk menebus dosa. Dia harus turun ke dunia, dizolimi orang-orang Romawi, dizolimi Yudas Iskariot, dizolimi banyak orang pengikutnya, bahkan dia lapar, dan lain sebagainya. Masa seribet itu sih Tuhan? Bapak Presiden saja kalau ingin membantu fakir miskin, kan ajudannya banyak. Apakah ketika Bapak Presiden turun dari mobil, dia gak bisa buka pintu mobilnya? Ya bisa lah buka pintu mobil sendiri. Kenapa kok dibukakan pintu mobilnya? Itu menunjukkan dia keren, agung, ajudannya banyak. Lah, Tuhan, sekelas Tuhan nih yang maha segalanya, hanya untuk dia akan menebus dosa manusia, padahal dia mampu membinasakan semuanya, mampu mengampuni semuanya tanpa sentuhan. Dia harus jadi manusia dan terhina. Lahirnya di kandang domba lagi, bayangkan. Disebut anak domba lagi. Kurang hina gimana? Nah, Tuhan kita sebagai umat Islam meyakini Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Kuasa. Ngapain dia turun? Urgensinya apa? Dia turun ke dunia itu apa urgensinya? Kepentingannya apa? Oh, untuk menebus dosa, menunjukkan bahwa dia Maha Kasih. Kalau kita mau berbicara kasih, Al-Quran di surah pertama sudah menerangkan tentang kasih. Kumpulkan semua kitab di dunia ini, hanya Al-Quran
yang ayat pertama di halaman pertama itu sudah menerangkan tentang kasih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi maha penyayang. Baru buka Quran, Allah sudah menyebutkan dirinya maha kasih. Jadi kalau semuanya itu harus terlihat, kenapa kita percaya ke akal? Akal kita nggak pernah terlihat. Kalau semua yang ada harus terlihat, kita percaya ada oksigen. Kita percaya ada karbon dioksida, padahal kita tidak pernah melihat. Begitu, Mbak. Urgensinya apa? Kalau dia harus turun ke dunia, dia lo mampu menghancurkan semuanya. Kenapa untuk untuk menebus dosa dia harus repot-repot turun, disusui dulu selama 2 tahun, hamil dalam kandungan selama 9 bulan, belum cobaan yang dia hadapi, kan nggak masuk akal sama sekali gitu. You Baik. understand? Tat. Boleh sedikit saya mau tanya Mbaknya. Ya. Tadi dibesarkan di Islam ya. Sekarang berarti Kristen gitu. Bentar. Jadi lingkungan saya yang sekarang, mama angkat saya kan Buddhis, dan lingkungan kebanyakan itu Kristen. Oh, Jadi, Kristen. kadang Mbak kayak menganut apa sekarang? Saya Islam, cuman dibilang Islam juga saya jauh dari Islam. Gimana sih? Tapi pendidikannya dari kecil memang Islam gitu. Islam. Saya TPQ juga meskipun nggak sampai hafal. Oh, Mbak boleh saya mau tanya, boleh nggak? Kalau pendidikannya Islam kan dari kecil kan pasti tuh ya diajarin tentang Islam. Boleh saya tanya satu hal nggak? Buat memastikan aja gitu. Anda tahu i'tidal nggak? Apa? I'tidal. Oh, Nggak tahu? Oh, Itidal. Nggak tahu itidal. i'tidal. Nggak tahu. Sami iya, Allahu iya, liman iya. hamidah bisa baca. bisa, aku bisa. Coba gimana? Coba. Gitu. Hmm. Aku kayaknya harus diawalin dulu karena hampir 6 tahun, Oh, 6 tahun mungkin. Al-Fatihah, kalau gitu Al-Fatihah masih hafal. Padahal tadi saya Al-Fatihah masih mau nanya i'tidal itu berapa kali dicuci gitu loh. Tapi nggak tahu dia. Al-Fatihah masih hafal, Mbak ya? Iya. Al-Fatihah masih hafal. Coba Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Tapi Mbaknya Oke. kayaknya jarang sholat ya. Ya, udah semenjak 6 tahun terakhir mungkin. Sekarang lokasinya di Indonesia kah? Ya, saya di Indonesia. Saya di Jakarta. Di Indonesia bagian mana? Di Pik. Di Manado kah? Pik. Saya di PIK. Loh, saya sering ke Pik 2. Di Pik 2. Saya di PIK 1. Oh, Pik 1. Jakarta, ya. Oke. Lanjut Tat. Dekat sama ada lagi. Julius. Boleh satu lagi nggak? Silakan. Jadi jadi kemarin kan saya kan tanya di Bang Zuma tentang kan saya kan kayak sering dikasih tahu gitu kalau kita tuh harus percaya dengan Kristen gitu, percaya dengan Yesus. Kalau kita percaya dengan Yesus, kebaikan itu akan datang kepada kita, gitu kan. Nah, jadi saya mau tanya, jadi kan banyak orang yang dari Islam pindah ke Kristen terus mereka banyak dapat kayak mujizat gitu ya atau kayak gimana gitu. Jadi itu gimana dan Bang Zuma itu udah ngejelasin
Bang Zuma udah ngejelasin begini, semisal diibaratkan dengan iblis, siapa yang menyembah iblis, apapun yang dia mau akan iblis kasih gitu kan. Nah, terus sekarang saya mau tanya, kalau dibalik itu kan banyak juga yang dari Kristen ke Islam, itu juga banyak yang dapat kebaikan itu. Apa itu juga bisa diartikan sama atau gimana? Gini, Mbak. Jadi hidayah itu hidayah ini artinya gini. Dia bisa tetap Islam, tidak berpindah kepada agama lain. Itu adalah kekuasaan Allah, hak Allah. Nah, bagaimana kemudian ada seorang laki-laki misalnya dari Islam murtad menjadi orang Kristen. Lalu dia menceritakan dia seperti mendapatkan mukjizat dan lain sebagainya. Jadi gini, jangankan antara Islam pindah ke Kristen, Mbak. Di barat, orang-orang yang keluar dari Kristen menjadi ateis itu kan ribuan setiap tahun. Ratusan bahkan ribuan setiap tahun orang Kristen itu pindah menjadi ateis, gak beragama. Kenapa? Karena mereka itu semakin mendalami, semakin gak paham terhadap kekristenan itu. Jadi gini, salah satu cara kita tahu mana ajaran yang benar sama enggak, kita lihat buahnya. Hasilnya, kita lihat hasilnya, Pak. Allah menurunkan Nabi Muhammad di Arab nih. Sampai sekarang bangsa Arab mayoritasnya umat Islam. Dan menjadi umat yang kaya raya dan ilmiah. Tapi Kristen datang di Barat. Setelah Kristen datang di Barat, di Amerika, di Prancis, di Spanyol, dan lain sebagainya, semakin hari semakin banyak orang yang jadi ateis keluar dari Kristen. Antara Arab dengan Barat, yang dulunya adalah sama-sama tempat di mana agama itu singgah, yang satu di Barat Kristen, yang satu Arab Islam. Sampai detik ini, 2026, Islam tetap menjadi mayoritas. Bahkan bangsanya menjadi bangsa yang ilmiah. Nah, Barat, ketika ajaran Kristen datang di Barat nih, sekarang kita saksikan, seluruh media menarasikan, banyak gereja yang dijual jadi masjid. Banyak gereja yang dijual jadi diskotik. Pernahkah kita mendengar ada masjid dijual? Kan nggak ada. Masjid dijual itu nggak ada. Tapi kalau gereja dijual jadi tempat makan-makan, jadi masjid, banyak di Barat, banyak. Saya punya banyak datanya. Mereka keluar dari Kristen menjadi ateis. Sampai di tempat kelahiran Yesus di Yerusalem, ya, di Palestina, tempat kelahiran Yesus itu sekarang mayoritasnya Islam. Kristen cuma berapa persen di sana? Bayangkan, tempat kelahiran Tuhan itu mayoritasnya isinya Islam. Lalu kesuksesan dia datang ke dunia apa? Kan begitu. Jadi kalau ada orang, saya mendapatkan mukjizat setelah pindah dari Kristen, saya pun bisa bercerita seperti itu. Saya bisa bercerita seperti itu, bisa. Semua orang bisa memiliki pengalaman pribadi masing-masing. Dan pengalaman itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran, Mbak. Tidak bisa. Pengalaman nih, nggak bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Ada orang mu'alaf dari Kristen masuk Islam. Ini salah satu wanita. Wanita ini dulu dia masuk Islam. Setelah belajar kepada saya beberapa hari, lalu dia masuk Islam. Dia cerita nih, pernah naik pesawat. Naik pesawat ketinggalan tiket, ketinggalan hal-hal yang berguna ketika naik pesawat. Ternyata dia bilang waktu naik pesawat, "Ya Allah, kalau memang Engkau Tuhan yang benar, tolong saya." Ternyata sampai dia di tempat duduk dan sampai ke negara yang dia inginkan, dia gak ditanyain tiket sama sekali. Apakah kemudian cerita itu bisa menjadi kebenaran? Ya enggak. Itu apa namanya ya? Pengalaman masing-masing namanya. Dan pengalaman itu tergantung keberuntungan masing-masing. Tergantung keberuntungan masing-masing. Itu tidak menjadi tolak ukur kebenaran. Tapi yang bisa menjadi tolak ukur kebenaran adalah hasilnya. Misalnya ada tuduhan Islam itu teroris. Kalau Islam teroris, habis Kristen di Indonesia, Pak. Beneran. Kalau Islam seperti yang mereka narasikan di PIK 2, saya sering ke PIK 2, Pak. Kita ada apa namanya itu
tempat lah di sana. Kita ada tempat di P2. Kalau Islam seperti yang mereka narasikan, teroris, keras, habis mereka, beneran, habis. Indonesia ini mayoritas Islam. Tangga saya yang Kristen banyak, gitu. Nah, kalau tapi nih, ketika kita di Barat, apakah kemudian Kristen itu agama jahat? Apakah itu benar? Kita lihat saja. Di Barat ternyata umat Islam santai-santai saja. Di Rusia itu kan Kristen Ortodok terbesar, Islam jaya di sana. Nah, maka kita tidak bisa memandang dari sisi itu, nggak bisa. Kita cuma bisa memandang bagaimana buahnya, hasil dari ajaran itu. Kalau Mbak punya akal sehat, setiap ada perdiskusian, Mbak bisa membandingkan yang cerdas yang mana, yang pelangap-pelungu yang mana. Itu bisa membandingkan loh, Mbak. Setiap ada diskusi, Mbak ya, setiap ada diskusi ini, ada orang naik di room ini, mana yang narasinya tertib, mana yang argumennya kuat, mana yang datanya kuat, dan mana yang hanya bisa ngomong, nggak bisa nunjukin data, atau bahkan omongannya tidak tertib sama sekali, argumentasinya tidak kuat. Dari sisi sana saja kita bisa membandingkan mana yang benar, mana yang enggak gitu loh. Paham yang saya sampaikan? Jadi jangan pakai pengalaman orang. Kalau pengalaman orang punya mujizat-mujizat begini, lalu ada pendeta bisa menyembuhkan 1000 orang yang sakit, itu jangan percaya, Mbak. Jangan percaya. Saya sudah pernah bertemu dengan yang seperti itu, bisa menyembuhkan 100 orang. Itu konten, Mbak, konten. Kalau memang itu benar-benar bisa menyembuhkan 100 orang dalam sekejap, ngapain ada rumah sakit, Mbak? Cukup orang Kristen menyembuhkan segala penyakit, orang akan berbondong-bondong masuk ke Kristen, selesai. Gitu. Ngapain ada rumah sakit? Bahkan rumah sakit paling banyak itu dokternya dari Kristen. Dokter bagian dalam, bagian jantung, bagian usus, itu dari Kristen. Kalau memang bisa menyembuhkan secepat itu, ngapain ada rumah sakit, kan begitu? Gitu, Mbak. Ya, you must study hard. Jadi kamu harus terus belajar. Oke. Gitu, Mbak. Kira-kira dapat dipahami ya apa yang kami sampaikan gitu. Ya sesuai apa yang saya sampaikan di awal lah, Mbak ya. Kalau ucapan itu benar-benar diungkapkan oleh Tuhan, kita harus percaya. Tapi kalau ungkapan itu bukan dari Tuhan, berarti itu adalah tafsiran manusia. Yesus tak pernah mengatakan dia akan datang ke bumi menebus dosa umat manusia di tiang salib. Yesus tidak pernah ngomong gitu. Sehingga dari mana paham-paham yang sekarang itu? Tuhan tidak pernah mengatakan dia akan jadi manusia dan turun ke dunia. Tuhan gak pernah ngomong kayak gitu. Jadi kalau Tuhannya aja gak ngomong, kenapa kita percaya? Kalau memang itu hal penting, urgensinya jelas, kemudian tujuannya jelas, Tuhanlah yang pertama kali akan menyampaikan itu. Kalau bukan diucapkan Tuhan, berarti itu tafsiran manusia, dan itu yang perlu dipermasalahkan. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, aku nggak sama dengan apapun. Itu yang ngomong Allah. Al-Quran itu 30 juz isinya firman Allah. Laisa kamitslihi syai'. Aku nggak sama seperti yang kalian bayangkan. Karena makanya Allah mengatakan, nanti di surga kalian akan bisa melihat aku. Kenapa kita kok bisa melihat Allah itu di surga, bukan di dunia, Mbak? Allah itu maha suci, mata kita najis. Pantaskah mata kita yang selalu melihat dosa-dosa diizinkan melihat dia yang maha suci? Kan nggak pantas, Mbak. Pantaskah kita yang setiap hari mata kita lihat dosa, kita dengan penuh dosa ini melihat dia yang maha suci? Kan nggak pantas. Bukankah ketika orang suci akan bertemu dengan yang suci, dan orang nakal pasti akan Allah pertemukan dengan orang yang nakal? Kan begitu kan? Ketika orang itu nakal, maka perkumpulannya pasti nakal. Kalau orang itu baik, perkumpulannya biasanya orang baik.
maka Allah memberikan kesempatan kita bisa melihat Allah nanti di surga. Karena kalau sudah di surga, dosa kita sudah dihapus, kita menggunakan mata yang suci, tidak pernah lihat yang maksiat, maka Sang Maha Suci mau nengok kita, kita bisa nengok beliau. Kalau di dunia, mata kita sudah sering nengok maksiat, mulut kita sering caci maki orang, tangan kita sering berbuat zolim, pendengaran kita sering dengerin gibah, fitnah, dan lain sebagainya. Mau berhadapan dengan Dia yang Maha Suci, pantas enggak? Kan enggak? Makanya Allah bilang, nanti saja hambaku, kalau mau ketemu aku di surga. Buktikan dulu kelakuan kamu di dunia. Kalau kamu kelakuan di dunia itu top, VIP, maka kamu akan dapat tempat VIP nanti di surga. Tapi kalau kelakuan kamu sama sekali nggak VIP, jangan pernah berharap kumpul bersama orang-orang yang VIP nanti di surga. Begitu. Oke. Paham? Ya. Ya. Semoga paham. Oke. Mau nggak Pak? Oke Mbak, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa gantikan dengan kawan-kawan Kristen yang mau diskusi, yang antri di bawah gitu. Gimana? Udah, terima kasih. Baik. Jika ada pertanyaan kembali, silakan naik kembali besok atau lusa ya Mbak ya. Silakan di follow aja gitu. Terima kasih atas diskusinya ya. Saya izin gantikan Mbaknya dulu dengan kawan Kristen yang antri di bawah ya. Oke. Oh, menciutkan dirinya sendiri. Iya, bahaya. Hilang hafalan nanti kawan. Masalahnya apa? Ya, takutnya nanti piring pada terbang, bantal pada terbang. Susah. Iya, itu ya susahnya gitu. Untung-untung kalau piringnya udah saya ganti dengan piring plastik kayak gelas plastik. Kalau terbang ya nggak apa-apa. Ini kalau yang kaca, aduh kejedot saya masuk rumah sakit pala saya nanti. Iya, kalian ini seneng kali lihat saya susah gitu. Ya, lihat kami susah tuh kalian seneng. Tapi kalian susah lihat kami seneng. Susah kali gitu. Iya. Kalau melihat saya dan Ustadz Wafi menderita, senang teman-teman di bawah nih. Ya, tapi kalau melihat kami senang, susah kali teman-teman di bawah nih. Yang saya khawatirkan Ustadz, ya, yang saya khawatirkan itu bukan apa ya. Yang saya khawatirkan itu istrinya Ustadz Yusuf PI pakai akun samaran, lalu dia naik ke atas, lalu open cam, lalu dia ngomong bubar. Iya, Kayak gitu ya. Aduh, astagfirullah, ada aja. Oke. Kita naikin lagi ya yang sesuai giliran, oke? Halo, selamat malam. Waduh, ini istrinya 2 lagi nih. Halo. Halo, selamat malam Dickson. Kristen, Islam, Katolik? Kristen, Bang. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Kayak tadi, syaratnya harus open cam. Di sini gelap soalnya. Oh, yaudah. Boleh, tidak apa-apa enggak? Enggak apa-apa ya. Kalau gitu nanti Bang, kalau udah terang naik lagi gitu ya. Kalau udah terang aja Bang, naik kembali, oke? Ngapain Anda mau diskusi di kegelapan kan gitu? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Islam, Kristen, Katolik? Katolik. Oke Bang. Mungkin Abang ada pertanyaan atau kita boleh nanya nih? Boleh. Nggak ada pertanyaan. Anda ada pertanyaan? Nggak ada. Terus Anda naik mau ngapain? Mau joget, mau nyanyi? Nggak ada, Pak. Nah, ya bingung kan kalau saya tanya, kalau Anda nggak ada pertanyaan, Anda naik ngapain kalau gitu? Menyanyi. Oh, mau nyanyi.
Kalau Anda mau nyanyi salah room, Bang. Udahlah, gak apa-apa. Saya hormati abangnya ya, teman-teman. Ya, kita nanyakan yang ringan-ringan aja. Kalau yang sama kelas jemaat gitu. Tadi kan dia ngakunya sebagai Katolik kan gitu. Ada nggak Yesus nyuruh jadi Katolik? Ya. Ada nggak Yesus nyuruh jadi Katolik? Enggak. Enggak. Gimana, Bang? Nggak ada Yesus nyuruh jadi Katolik, lalu kenapa Anda jadi Katolik, Bang? Coba abang jawab, kenapa? Kalau Yesus kagak pernah nyuruh jadi Katolik, ngapain Anda jadi Katolik? Jawab aja bang, disuruh mamaku lah. Gitu. Kenapa di-mute, Bang? Buka mic-nya lah. Yang tadi bening, yang ini burik. Aduh, abang, bang, langsung stuck. Ya udah, ganti dulu deh, Bang ya. Baru saya nanya kayak gitu, stuck langsung dia. Jangan kaku lah ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya teman-teman, kalau lihat yang kayak gitu tuh ya bisa hilang gitu loh hafalan. Kemarin saya pernah pengalaman perempuan naik ya, namanya Kristen kan, saya mau suruh berhijab juga susah. Dia nggak pernah pakai hijab. Mau jelasin ayatnya lupa pula saya. Nggak fokus gitu loh. Saya aja barusan sudah hilang 32 juz, Ustaz. Gak fokus. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kita dulu ya. Apel. Siapa Apel? Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini kenapa ya minta naik tapi jadi berhala? Heran saya loh. Kalau minta naik tuh di ini ya di sapa tuh ngomong. Kenapa, Dat? Antum umroh bulan apa, Ustaz? September. Oh, antum kapan? Saya Oktober. Jadi teman-teman yang mau umroh bareng kita, kalau bareng Ustadz Yusuf September, bareng saya Oktober. Nah, teman-teman ada yang niat umroh mau satu rombongan dengan saya atau Ustadz Wafi ya, silakan DM gitu atau hubungi langsung ke WhatsApp kami gitu ya. Ya. Jadi kalau di Ustadz Yusuf September, saya berangkat Oktober, teman-teman. Insya Allah. Insya Allah. Halo, selamat pagi ya. Halo, Marcelinus tetanus, aduh. Marcelinus tetanus satu. Ada travel umrohnya, ada travel umrohnya semua, teman-teman. Kalau nggak pakai travel umroh, nggak berani. Iya. Kita nggak berani kalau nggak pakai travel umroh, nggak mandiri teman-temannya. Kita teratur semuanya. Ustadz Wafi pakai travel umroh, saya pakai travel umroh gitu. Iya. Halo. Halo, selamat malam. Kristen, Islam, Katolik, Bang? Kristen, Bang. Silakan open cam dulu, Bang. Gak bisa, Bang. Kenapa nggak bisa, Bang? Syaratnya harus open cam, Bang. Lagi di luar, Bang. Gelap. Oh, ya udah. Nanti kalaunya udah terang naik ya.
Kayaknya kayak gitu. lagi Kalau nya udah lagi di anu tuh, Ustaz. Lagi di boker Israel dia. mungkin. disawit-sawit. Halo, selamat malam. Tat, nama travelnya apa, Tat? Kalau saya ya teman-teman, statnya Jakarta. Ya, kita memakai travel Mekah Tour ya. Oh, saya menggunakan travel di kantornya di Fatmawati di Jakarta, startnya dari Jakarta. Nama travelnya Larissa. Nah, tuh. Kalau saya Mekah Tour. Teman-teman kalau mau ikut satu rombongan sama saya, Berapa silakan, hari yang tuh, Ustaz? September? 12. Berapa? 30, Tat. Oh, saya 9 hari, 29. 29. Saya 12 hari tuh. Kalau saya dari Madinah dulu, bukan Mekah dulu, Madinah dulu. Sama, Madinah dulu. Nah, gitu ya teman-teman, silahkan dipilih. Oktober sama Ustadz Wafi, September sama saya, boleh, silakan. Larissa, S-nya 2. Larissa Tour and Travel. Halo, selamat malam. Berapa setoran, Tat? Kalau saya tadi 30 juta, boleh DP gitu ya. Teman-teman yang di YouTube juga boleh. Hubungi aja saya atau Ustadz Wafi. Ya. Jadi hotelnya deket dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, dekat semua, dan banyak. Jadi yang penting deket masjid, teman-teman, biar enak. Sholat di masjidnya itu enak gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang? Oh iya. Ada yang mau disampaikan? Mau nanya sedikit aja. Biasanya kalau kita tanya jawab biasa di WA, Bang. Iya. Mau nanya sedikit aja Pak Ustadz. Apa itu? Biasanya kan saya kan bayar zakat di masjid. Keinginan saya mau bayar zakat, memberikan kepada orang secara langsung itu gimana caranya? Zakat mal, fitrah, atau zakat apa? Zakat beras. Zakat fitrah. Ya. Boleh diserahkan ke orangnya langsung. Kenapa, Bang? Macam mana caranya? Kalau di masjid kan ada niat lah. doanya. Oh, doanya, Tat. Oh, bukan doa, niat, Bang. Bukan doa, Iya. niat. Niat itu dibaca di dalam hati, Bang. Jadi ketika Abang ngasih berasnya ke fakir miskin, itu hati niatkan. Ini zakat fitrah saya karena fardu karena Allah Ta'ala, begitu. Oh, ya. Karena nggak pernah ini memberi secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Iya, usahakan Bang. Utamakan keluarga terdekat. Iya. Utamakan keluarga terdekat atau tetangga, Bang. Itu diutamakan. Oke, siap. Itu aja ya. Makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bentar ya, Arthur Motor. Arabnya gimana, Tat? Nawa itu an ukhrija zakatal fitri. Iya. Gitu ya. Iya, fardhu lillahi ta'ala gitu aja. Fardhu lillahi ta'ala gitu aja. Ayo yang Kristen mana? Silakan naik. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Malam, Bang. Abang Kristen, Islam? Kristen Katolik? Bang, Kristen. Oke.
Oke, silakan Bang. Mungkin Abang mau berdiskusi sama saya atau Ustadz Wafi, silakan gitu ya. Mungkin Anda ada pertanyaan atau saya boleh bertanya dulu atau Ustadz Wafi mau nanya, Tat? Tafadhol, Tat. Ya, kita serahkan ke tamu dulu. Tamu maunya gimana ini? Saya bertanya aja Bang ya. Boleh kan? Boleh. Boleh. Tulisan apa itu di atas Bang? Tuhan itu kadang-kadang apa itu? Ustadz Wafi aja ini yang jelasin. Tafadhol, Tat. Jadi, ntar ya, saya buka open cam dulu. Ya. Loh, kok nggak muncul? Jadi, menurut kami umat Islam, ya, Tuhan itu nggak boleh kadang-kadang. Kadang hebat, kadang enggak. Kadang kuat, kadang lapar. Kadang melakukan mukjizat, melakukan apa namanya itu ya, kehebatan, kadang nggak bisa. Nah, itu bukan Tuhan menurut Islam. Yang seperti itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak boleh kadang-kadang. Tuhan itu kemahakuasaannya harus terus. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jangankan ketiduran, ngantuk saja nggak boleh. Yang namanya Tuhan. Ngantuk itu adalah sifat makhluk, sifat ciptaan, bukan sang pencipta. Simpelnya begitu. Oh, baru tahu saya Bang ya. Makanya saya tanya itu kenapa dikatakan seperti itu kan? Mungkin di bawah juga bertanya-tanya kayak gitu. Berarti itu penjelasannya ya? Iya, menurut umat Islam Tuhan harus hebat terus, nggak boleh kadang-kadang. Harus kuat terus, nggak boleh kadang-kadang gitu. Betul, betul. Dan juga tadi saya bertanya lagi ya Bang ya. Boleh kan? Silakan. Kayak sambung tadi pertanyaan si perempuan itu tadi. Untuk mengikuti Yesus itu karena orang Kristen mengatakan kan Yesus itu Tuhan. Jadi bagi kita umat Islam, Yesus itu adalah utusan. Ya kan? Dan juga tadi saya dengar orang Tuhan Yesus waktu 8 hari disunat. Dan juga orang kita Islam laki-laki disunat. Ya kan? Berarti mengikuti, ibaratnya cara itu mengikuti Yesus itu bagaimana? Bisa diikuti seperti itu. Ini abang bertanya nih. Iya bertanya Bang, kan dengar ya. Oke. Jadi begini Bang. Yesus itu yang kita pahami adalah seorang utusan, sama seperti Musa. Nah, sama seperti Abraham, sama seperti Yesaya, sama seperti Elia dan lain sebagainya. Karena beliau adalah utusan, yang pertama beliau adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Dan ibu beliau adalah wanita yang mulia. Nah, tetapi tidak kemudian ketika beliau adalah orang mulia yang sangat dimuliakan, kemudian dia statusnya naik menjadi Tuhan. Tidak, enggak gitu juga. Karena dia orang mulia, seorang nabi, maka apa yang beliau lakukan itu juga aturannya akan dilakukan oleh umat-umat di saat itu. Apalagi beliau pernah mengatakan, aku diutus untuk domba-domba yang hilang di kalangan Bani Israel. Berarti ajaran beliau untuk kalangan Bani Israel. Nah, otomatis yang mengutus Yesus adalah yang mengutus Musa. Pasti sama. Dia Tuhan, sang pemilik segalanya ini. Ketika dia yang mengutus Yesus, dialah juga yang mengutus Musa. Dia mengutus Meleakhi, dialah juga yang mengutus Yesaya. Maka aturan itu kemudian adalah baku, karena aturan Tuhan ini konsisten. Gitu. Maka kita sebagai umat Islam melihat fakta di lapangan yang benar-benar mengikuti beliau, Yesus, ya kita umat Islam. Dan banyak dari teman-teman Kristen
yang mengaku mengikuti Kristus, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Justru kita bertanya-tanya kenapa kok banyak dari apa yang dilakukan Yesus tapi tidak dilakukan oleh teman-teman Kristen, atau yang tidak diajarkan oleh Yesus tapi dilakukan oleh teman-teman Kristen. Begitu. Gitu ya Bang ya. Iya. Jadi menurut saya Bang ya, menurut saya ini ya. Jadi nggak tahu juga orang-orang Kristen lain. Karena sudah saya baca di ayat Yohanes, coba cari di situ ya Bang ya. Yohanes 6:38. Kita buka ya. Memang dia di situ utusan. Iya, kita sepakat dalam hal itu. Coba baca dulu Bang. Sebab aku turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Betul. Itu kan? Berarti datang dia kan dia datang dari surga ya. Datang ke Iya, semuanya datang dari surga, Bang. Ya, datang ke bumi kan. Terus dia ini yang diajarkan itu berarti yang diajarkan Tuhan. Maksudnya? Makanya datang dia di bumi ini. Apa tadi di situ? Bukan melakukan kemauannya. Iya, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya. Islam juga meyakini Nabi Isa akan hadir nanti di akhir zaman. Ya. Memang menurut saya di ayat ini dia utusan Yesus, ya kan? Jadi dia utusan ini menurut saya hanya semasih ada dia di muka bumi yang 33 tahun. Ya kan? Sesudah itu dia mati, dia bangkit kembali, pulang dia lagi ke surga. Ya kan? Makanya sekarang bisa saya katakan dia seperti itu Tuhan. Sekarang. Jadi dulu semasih